selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang general reading ya, bagaimana kehidupan untuk zodiak Scorpio di bulan September 2025. Oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi yang kamu di sini Scorpio 2025. Sekali. 2025. Oke, Scorpio, mari kita cek ya gimana sih kehidupan Scorpio di September ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah ya, please jangan kamu galau sendiri teman-teman ya. Biasanya ada orang yang pikirannya tuh jadi terpaku aja gitu kalau lagi ada masalah gitu ya. Plus mungkin bisa jadi sarana kamu buat curhat juga sebenarnya personal reading itu. Apalagi kalau zaman sekarang nih ya, nggak semua orang bisa kita jadikan tempat curhat gitu ya, rawan bocor ya curhat-curhatan kita ini ya. Oke, jadi kalau dengan personal reading privasi aman terjaga di sini ya, dan kamu juga bisa dapet saran ya, ataupun kamu jadi mengetahui hal-hal yang kamu tanyakan seperti itu tentang faktanya, realitanya. Oke, langsung aja buat Scorpio. Di kartu yang pertama aku melihat untuk situasi dan kondisinya kamu dulu ya. Secara keseluruhan di bulan September Scorpio ini terkadang tak kenapa ya, aku melihatnya kayak ada perasaan kamu bahwa kok kehidupan kamu sulit buat terangkat gitu. Mungkin biasa-biasanya kehidupan kamu sangat mudah buat kamu jalani kah, atau mungkin bagi kamu ya so-so lah gitu ya. Tapi di bulan September ada hal-hal yang kayak membuat kamu jadi ngerasa bahwa ini kok aku ngerasain kayak di bawah banget kehidupanku seperti itu ya. Itu dalam situasinya kamu akan merasakan hal-hal yang kayak gitu ya. Apakah ngerasa terpuruk atau ngerasa di bawah. Ya bisa jadi ini perasaan kamu aja sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau orang lain melihat kehidupan kamu nggak yang di bawah gitu, tapi perasaannya kamu kayak ih kehidupanku di bawah banget gitu ya. Bisa jadi perasaan doang teman-teman. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu di September? Salah satu faktornya di sini aku lihat adalah tentang ini pengaruhnya nih tentang pertemanan. Semakin kamu mendapatkan lingkungan dan pergaulan yang baik, lingkup pertemanan atau circle pertemanan yang baik, maka akan semakin semangat kamu ya, akan semakin bangkit kamu ya, akan semakin positif, akan semakin berwarna hari-harimu. Tapi semakin banyak orang-orang toksik yang mengelilingi kamu, yang ngebuat kamu jadi kesel, jengkel, marah, maka itu yang ngebuat kamu jadi merasa terpuruk ya. Mungkin ini yang membuat kamu ngerasa kehidupan kamu di bawah, bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Mungkin yang kayak saran-saran yang mereka berikan, kritik-kritik yang mereka berikan juga nggak membangun, nggak ngebantu sama sekali, menjatuhkan ya, bisa ngebuat kamu jadi merasa hidup kamu di bawah, padahal kamu nggak di bawah sebenarnya, nggak seterpuruk itu Scorpio ya. Terus yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat ada situasi dan kondisi yang lumayan monoton di dalam kehidupan Scorpio, artinya kamu melakukan hal-hal yang itu aja berulang-ulang gitu. Contoh kalau kerja itu ya pergi pagi pulang sore, pulang malam gitu ya. Udah gitu-gitu aja, ada sesuatu yang kamu ingin tinggalkan tapi kamu nggak bisa pergi darinya ya, kayak gitu. Dan di September masih akan seperti itu ya. Terkadang beberapa di Scorpio aku lihat lumayan terbebani gitu ya oleh pekerjaannya. Memang beban pekerjaannya aku rasa beratnya mungkin bukan secara fisik tapi secara pikiran gitu ya. Mau ditinggalin ya nggak bisa gitu, karena posisinya butuh, ingin ninggalin tapi ya nggak bisa, posisinya aku butuh uang dari sana, nggak mungkin aku tinggalin kayak gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Scorpio. Harapan Scorpio bahwa dia bisa mengontrol kehidupannya sendiri gitu. Harapan Scorpio bahwa dalam kehidupannya selalu ada keberuntungan yang menghampirinya gitu. Harapan Scorpio bahwa akan ada selalu perubahan yang positif di dalam kehidupannya ya. Gak ada penyesalan, selalu ada takdir baik yang membuat segala sesuatunya jadi lancar dan mudah. Sedangkan ketakutannya kamu takut banyak kekecewaan di dalam kehidupanmu. Kamu takut banyak hal yang gak bisa kamu kontrol karena itu udah menyangkut takdir ya, yang harus diterima.
bukan sesuatu yang diusahakan lagi gitu ya. Oke. Dan kamu takut bahwa nggak banyak keberuntungan yang bisa menghampiri dirimu gitu. Faktor hoki ini perlu gitu ya. Dan setiap orang tentunya memiliki keberuntungannya masing-masing teman-teman ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak Scorpio di September? Aku melihat next stepnya memang agak sedikit kurang sabar Scorpio ini di bulan September. Agak sedikit kurang sabar, bahkan ketidaksabaran kamu bisa memicu amarah. Ketika kamu marah-marah di sini kamu bisa menimbulkan perselisihan dengan orang lain gitu. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Soal kondisi keuangan juga sebenarnya nggak yang sejelek gitu ya. Aku masih melihat kamu ada pemasukan, sebenarnya baik. Cuman tak kenapa di sini menurut Scorpio sendiri kondisi keuangannya belum terlalu stabil di September. Belum aman posisinya karena ada sesuatu yang kamu targetin lebih, dan yang target lebih ini belum tercapai tapi sebenarnya cukup buat kamu gitu ya. Terus yang ketujuh, soal love life, percintaan. Aku melihat kalau untuk percintaan Scorpio ya, hati-hati terhadap pengkhianatan di sini ya. Seven of Swords, pengkhianatan, perselingkuhan ya di September, terutama couple ya. Hati-hati. Ataupun di sini orang ketiga juga bisa jadi ya penyebab pengkhianatan terjadi. Kalau kamu single, apakah aku harus hati-hati juga Kak sedangkan aku single? Iya. Hati-hati, jangan sampai kamu masuk ke orang lain dan kamu yang menjadi pengkhianatnya di sini gitu. Terkadang kan kita nggak tahu ya, kita kenalan sama seseorang, dia mengaku single, kita udah deket, udah cinta sama dia, ternyata dia pasangan orang lain. Ya gimana caranya kalau udah kayak gitu ya? Makanya sebelum kenalan dengan seseorang, sebelum kamu jatuh cinta dengan begitu dalam, kenali orangnya siapa, backgroundnya gimana ya. Ini orang udah punya pasangan atau belum? Itu dulu yang harus dicek dari awal gitu teman-teman ya, biar nggak kejebak gitu. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di September? Salah satunya adalah dengan menjadi Scorpio yang jujur apa adanya, terbuka, bertanggung jawab, serta mampu bersikap adil dan berjelas-jelas dalam setiap perilaku ya, baik perilaku ataupun ucapanmu. Lalu yang kesembilan ya, outcome-nya gimana, hasilnya gimana? Aku melihat ya, karena mungkin tadi kamu di September cukup merasa bahwa ada target-target keuangan yang belum bisa tercapai gitu ya, sehingga aku itu apa ya, kayak yang mungkin bagi orang-orang kamu cukup gitu ya, oke gitu, tapi bagi kamu masih belum mencapai target keuanganmu, sehingga di September ini aku melihat kamu akan banyak melakukan efisiensi. Bahkan terkadang nggak jarang Scorpio dikatain pelit lah apalah, padahal sebenarnya lagi efisiensi ya. Ini terkait dengan keuangan seperti itu. Jadi akan sangat berhati-hati di dalam melakukan pengeluaran ya. Selanjutnya mari kita lihat pesan dari semesta untuk Scorpio ya di bulan September 2025. Yang pertama, hold your vision ya. Jangan kamu lepaskan ya impianmu, cita-citamu, visi dan misi kehidupanmu ya. Pegang terus, genggam terus. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan tunjukkan kepada dunia tentang siapa dirimu sesungguhnya Scorpio ya, agar kamu nggak dikhianati tadi ya, atau diremehkan untuk dikhianati, sepelekan untuk dikhianati. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan, katanya kamu udah deket banget dengan tujuannya kamu. Jadi jangan kamu situasinya Ten of Swords ini, usahakan bangkit ya, karena kamu sebenarnya bisa bangkit, tergantung dari gimana caranya kamu beradaptasi tadi seperti yang udah aku jelaskan ya. Selanjutnya, mari kita lihat pesan selanjutnya lagi ya buat Scorpio di September 2025. Terima apapun situasi kamu nantinya di September ya, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh keikhlasan ya, apapun itu terima ya. Ujian, kesenangan, apapun itu terima. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan, yang kelima jatuhnya ya, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena kita punya Tuhan, kita punya pencipta semesta ya. Terus yang terakhir, aduh sorry teman-teman, aku batuk. Yang terakhir, yang ke-6, Scorpio juga dipesankan, katanya bekerjalah dengan menggunakan hati dan perasaanmu, biar apapun yang kamu lakukan di sini ya, kerjaan apapun itu penuh dengan cinta, sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang kita cintai, pakai perasaan, pakai hati ya, sesuatu yang kita cintai tentunya nggak akan mungkin membuat kita jadi boring ataupun nggak sungguh-sungguh di dalamnya kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya, di
September ini kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan beberapa zodiac fixed signs. Bisa ada Aquarius, ada Virgo, ada Aries, ada Sagittarius juga, tadi Temperance. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.